Jumpa lagi di Audio TV. Ya, Vivo itu baru saja kemarin menghadirkan V25 Pro dan V25 5G ke Indonesia. Nah, ternyata masih ada satu lagi nih smartphone dari V25 series yang ikutan hadir. Ini adalah V25e atau V25e ya. Ini adalah smartphone paling terjangkau di V25 series, tapi tetap hadir dengan banyak hal yang menarik. Smartphone ini hadir menawarkan exceptional performance dengan SoC Helio G99 dan 8GB plus 8GB extended RAM. Kameranya juga disebut Vivo menawarkan cinematic portrait dan movie-like quality. Sementara desainnya ini terkesan premium ya, khas V series. Oke. Kita langsung tes aja dan kita bongkar kemampuan smartphone Vivo yang satu ini. Oke, Vivo V25e ini ditujukan untuk kalangan muda nih katanya, yang kreatif, yang butuh smartphone dengan performa memadai dan kamera yang harus mumpuni. Jadi seharusnya ini memang menawarkan beberapa kelebihan dari Vivo V series yang kita sudah kenal selama ini, tapi dengan harga yang harusnya lebih terjangkau. Mari kita lihat dulu isi paket penjualan dari smartphone ini ya. Desain kemasan paket penjualan terbilang serupa ya, mirip banget dengan V25 Pro dan V25 5G yang sudah pernah kita review sebelumnya. Boxnya warnanya abu-abu. Isi paket penjualan ini adalah tentunya ada unit Vivo V25e-nya, lalu ada chargernya, ada chargernya. Iya, harus 3 kali kan ya? Oke, sekali lagi. Ada chargernya yang namanya adalah 44 watt flash charge dan ada kabel USB Type-C-nya juga di sini. Ada soft case juga di sini, ada screen protector yang sudah terpasang di layar smartphone. Ada SIM tray ejector dan ada paket dokumen. Jadi jelas ini masih lengkap. Charger masih ada, case masih ada, screen protector masih ada dalam paket penjualan. Nah, beralih ke desain, smartphone ini terlihat sangat mirip dengan V25 5G yang udah pernah kita review. Vivo menggunakan desain yang simple, minimalis, tapi tetap stylish dengan flat frame design. Frame ini terbuat dari bahan polikarbonat ya, walaupun kalau dipegang nggak terasa sama sekali, solid banget ini. Opsi warnanya ada sunrise gold dan ada diamond black. Untuk yang sunrise gold yang kita pakai ini hadir dengan UV color changing design dan menggunakan bahan color changing fluoride AG glass. Warna bodi belakang smartphone ini bisa berubah saat terkena sinar UV atau sinar matahari. Ini memang jadi ciri khas dari Vivo V series yang hadir belakangan ini. Selain itu, bodi belakang ini disebut-sebut anti-scratch dan anti-fingerprint seperti pada V25 series lainnya. Jadi penampilannya akan terus terjaga, tetap keren gitu. Nah, Vivo juga menyebutkan kalau smartphone ini punya rating IP54. Ini jadi dia punya daya tahan terhadap debu dan percikan air. Ingat ya, percikan air. Bukan untuk diajak nyelam, bukan. Tapi kalau kehujanan, nggak ada masalah dengan handphone yang satu ini. Untuk dimensi tingginya 159,2 mm, lebar 74,2 mm dan ketebalan hanya 7,79 mm dan bobotnya itu hanya di 186 gram saja. Ini tergolong relatif ringkas ya, tidak tebal dan cukup ringan sebenarnya ya. Nah, di sisi kanan kita lihat ada tombol power, ada tombol volume up and down, lalu di sisi atas ada mikrofon, di sisi kiri kosong, bersih di sini ya. Di sisi bawah kita lihat ada SIM tray, ini hybrid, bisa 2 nano SIM atau 1 nano SIM plus 1 micro SD. Kemudian ada mikrofon, ada USB Type-C dan ada speaker di sini. Kita ke arah depan, kita lihat di sini adalah layarnya yang flat, 6,44 inci. Ini adalah layar AMOLED. Resolusinya adalah Full HD Plus atau 2404 x 1080 pixel. Refresh rate-nya sampai dengan 90 Hz. Jadi kalau nggak ada aktivitas di layar, refresh rate bisa turun nih ke 60 Hz. Kan dibilang tadi sampai dengan 90 Hz. Touch sampling rate-nya itu sampai dengan 300 Hz. Untuk brightness, berdasarkan pengukuran kami, untuk indoor di dalam ruangan, dia bisa mencapai hampir 500 nits. Ini tergolong tinggi untuk dalam ruangan. Untuk color gamut, mode standar ada di 100% sRGB dan 98,2% DCI-P3. Untuk mode profesional di 98% sRGB atau 77,7% DCI-P3. Jadi color gamutnya terbilang keren ya. Udah bisa mendekati 100% DCI-P3 di mode standar. Tapi kalau kalian mau ngedit dan mau upload untuk upload konten-konten buat di sosial media, saran kami sih pakai mode yang profesional ya, supaya semua yang pakai layar-layar yang non AMOLED juga bisa menikmati.
Nah, untuk bezel layarnya ini cukup tipis di sisi kiri, atas, dan kanan layar, tapi di bawah agak sedikit tebal, walaupun nggak terlalu tebal sampai mengganggu penampilan dari si smartphone ini. Nah, untuk fingerprint scanner ini adanya di layar. Asik nih ya, on screen ini ya. Earpiece ada di bezel atas layar. Sayangnya ini ya cuma earpiece aja, bukan speaker kedua dari smartphone nih, sayang ya. Jadi nggak stereo speakernya. Nah, kalau di sini kita lihat ada 32 megapiksel front portrait kamera. Bukannya f2.0 fixed focus. Video rekamannya sampai dengan 1080p 30 fps. Oke, sekarang kita beralih ke belakang. Tentunya kita akan ketemu dengan kameranya. Ini adalah 64 megapiksel OIS night camera. Bukannya f1.79, udah pakai optical image stabilizer dan tentunya autofocus. Nah, kemudian kamera berikutnya adalah kamera 2 megapiksel bokeh kamera f2.4 dan ada 2 megapiksel super makro kamera f2.4. Kemudian di sini ada rear flashnya. Lalu untuk video recording kamera utamanya itu bisa sampai dengan 1080p 60 fps. Terima kasih, ada 60 fps-nya di sini ya. Untuk slow motion bisa sampai dengan 720p 120 fps. Untuk fitur-fitur kita bisa lihat di sini ada banyak banget fitur-fiturnya nih. Cek nih, ada banyak banget fitur-fiturnya ya. Nanti dibahas sama Chris ya. Oke, kita lanjut. Untuk spesifikasi internal, SoC atau chipsetnya atau prosesornya menggunakan MediaTek Helio G99 dengan fabrikasi 6 nanometer. Spesifikasi dari SoC ini udah kita pernah bahas ya di video yang terpisah. Iya, kita bahas pakai smartphone yang satu ini. Jadi udah jelas ya, yang satu ini SoC-nya bukan SoC sembarangan, walaupun 4G tapi kenceng. Oke, kita lanjut. Untuk RAM, 8GB plus 8GB extended RAM menggunakan LPDDR4X di sini. Vivo menyebutkan bahwa extended RAM di sini memungkinkan bisa lebih banyak aplikasi tetap terbuka di background, bahkan sampai 50% lebih banyak dibandingkan yang biasanya. Jadi enak nih untuk multitasking dengan luar biasa banyak aplikasi. Walaupun sebetulnya 8GB aja tanpa extended juga udah gede sih sebetulnya ya. Oke, lanjut. Untuk storage dia menggunakan UFS 2.2 dengan opsi 128GB atau 256GB. Ya, opsi RAM-nya sama, opsi storage yang beda. Ada dua versi, 128 dan 256. Kalau dirasa kurang, kita bisa tetap pakai microSD kan ya tadi ya. Itu bisa menampung sampai dengan 1 terabyte. Nah, untuk baterai 4050 mAh dan sudah support 44 watt flash charge. Ada 24 dimension security protection dan smart charging engine untuk keamanan charging. Jadi ya nggak usah takut ya, nggak usah takut bakal jebol atau gimana. Aman. Lalu untuk sensor-sensor, accelerometer, gyro, proximity sensor, ambient light sensor, e-compass dan lain-lain lengkap banget. Khas seri V yang lengkap semuanya. Konektivitas, nah 2G, 3G, dan 4G memang. Yang ini belum support 5G, tapi 4G kan masih terus dipakai ya, masih terus dikembangkan, dan masih terus diperluas jangkauannya. Paling nggak 2, 3, bahkan mungkin sampai 4 tahun ke depan masih aman 4G. Sekarang aja 2G masih ada, ya nggak? Padahal 5G udah masuk. Oke, lanjut. Untuk Wi-Fi, dia pakai Wi-Fi 5 dan Bluetooth-nya versi 5.2. NFC ada, multifunction, jadi bisa dipakai untuk emulasi akses card juga di sini. Untuk USB tentunya udah support OTG. Dan kalau ada nanya display output gimana? Ya tentunya belum bisa. Kalau yang satu ini kan seri V ya, belum support untuk display output via USB Type-C. Nah, kalau kita bicara soal konektivitas, Vivo itu menyebutkan kalau smartphone ini dilengkapi dengan eSports antenna yang diklaim bisa menangkap sinyal dengan baik di berbagai posisi penggunaan. Jadi mau berdiri atau mau horizontal, aman katanya gitu ya. Nah, kalau untuk keamanan dia punya fingerprint dan dia juga punya face unlock. Lalu kalau untuk OS dia menggunakan Vantage OS 12 dengan basis Android 12. Beberapa fitur andalan seperti Jovi Home, Ultra Game Mode, dan S Capture itu tentunya tersedia di sini. Terkait privasi dan keamanan data, Vantage OS 12 ini sudah dibekali dengan banyak fitur termasuk privasi dashboard, app pinning, hidden album, dan unlock to turn off. Dan tentunya seperti biasa, Vivo sudah bilang bahwa nggak mungkin smartphone mereka diluncurkan dalam kondisi yang tidak secure. Mereka sudah bekerja sama dengan Google dan pihak-pihak lainnya untuk memastikan bahwa smartphone ini aman. Oke, sekarang kita lanjut ke benchmark. Kita uji langsung Antutu 8 319 ribuan. Lalu untuk Antutu 9 376 ribuan. Kenapa rasanya udah pernah dengar? Karena memang sudah pernah dibahas. Ini skor-skor sebelumnya ya di pengujian G99. Kita lanjut untuk Geekbench 5. Single core-nya 533, multicore di 1791. Untuk CPU throttling test tanpa kipas, hasil yang dapatkan selama kita ngetes 30 menit terbilang sangat baik. Throttlingnya hanya 93% saja. Mantap
Mantap bener. 3D Mark Slingshot Extreme OpenGL IS 3.1 di grafik skornya ada di 2405. Sementara 3D Mark Wildlife Stress Test tanpa kipas base score di 1257, lowest score di 1251. Tanpa kipas stability-nya ada di 99,5% tanpa kipas. Luar biasa. GFX Bench Manhattan 3.1 1080p offscreen kita bisa dapat 26 fps. Lalu Carchase 1080p offscreen kita bisa dapat 15 fps. Oke, itu semua skor teoritis. Hal yang paling menyenangkan yang saya lihat adalah kestabilannya yang luar biasa. Sekarang mari kita lanjut ke gaming. Oke, semua pengujian gaming dilakukan dengan mengaktifkan mode boost di overlay Ultra Game Mode yang kita bisa akses dari dalam game. Oh ya, di Ultra Game Mode, Vivo ini menyediakan mode frame rate priority secara standar. Kami tidak akan menggunakan mode ini. Oke, kita langsung mulai ke Genshin Impact. Game ini kita jalankan di setting lowest 60 dan saat hanya jalan-jalan di dunia Genshin Impact kita bisa dapat sekitar 40-45 fps. Terbilang cukup stabil ya. Di kisaran sampai 30 menit kita mainkan game ini begitu terus. Nah, kalau ada battle, frame rate-nya itu turun sedikit ke 38-42 fps. Sesekali mungkin bisa turun ke bawah itu, tapi lebih banyak ada di kisaran 38-42 fps saja. Untuk frame drop masih ada, pasti ini Genshin Impact, tapi jarang sih, nggak banyak. Nah, setelah 30 menit kita ukur suhu permukaan smartphone. Untuk sisi depan titik tertinggi hanya di 37 derajat Celcius. Nggak terasa panas sama sekali. Dan untuk di belakang sama, suhu tertingginya ada kisaran 36-37 derajat Celcius di dekat modul kamera. Untuk area lain, suhunya ada di bawah 35 derajat Celcius. Jadi dipakai main game berat pun smartphone ini tidak terasa panas sama sekali. Kemudian, sekarang gimana kalau kita coba pakai fan grip ya? Ternyata dengan fan grip kita bisa dapat frame rate yang lebih tinggi bahkan. Bisa mencapai 45-57 fps kalau jalan-jalan di map dan hanya turun ke 40-50 fps saat ada battle. Ini terbilang luar biasa bagus ya. SoC generasi sebelum G99 ini hanya bisa dapat frame rate di bawah kisaran ini, apalagi kalau tanpa fan grip. Biasanya ya langsung jeblok aja ke 30 fps ya. Nah, kami juga mencoba menjalankan mode frame rate priority untuk Genshin Impact dan saat kami coba ternyata frame rate yang kita dapat masih di kisaran yang sama ya. Baik itu pakai fan grip atau tanpa fan grip. Jadi ya hasil yang pertama tadi udah beres. Oke. Lanjut untuk PUBG Mobile. Di game ini frame rate tertinggi yang bisa kita gunakan hanya di ultra sayangnya ya, alias 40 fps. Kita coba di setting balance ultra ya, hasilnya gamenya rata di 40 fps. Sayang banget ya settingannya nggak kebuka di sini. Lalu bagaimana dengan gyronya? Kami rasa cukup responsif dan akurat di sini, walau memang belum terasa semulus di V25 5G atau V25 Pro. Oke, kita lanjut ke Apex Legends. Untuk game ini frame rate tertinggi bisa dipilih juga sampai 40 fps aja. Kami coba dengan setting kualitas Ultra HD dan hasilnya game ini bisa berjalan di kisaran 38 sampai 40 fps, tapi sekali dia bisa turun ke 34 fps. Walaupun terbilang jarang sih turunnya ya. Game ini masih terasa berjalan mulus, tapi kalau mau frame rate yang lebih stabil lagi dekat 40 fps, kita bisa coba turunkan setting kualitas ke normal atau HD aja. Kita coba sampai 3 match berturut-turut tanpa fan grip dan hasilnya ya frame rate tetap ada di kisaran yang sama. Oke, kita lanjut ke Mobile Legends. Sayangnya di sini frame rate terbatas sampai 60 fps aja. Opsi untuk di atas itu belum terbuka. Kayaknya Vivo butuh kerjasama nih ya. Nah, setting kualitas juga hanya sampai di high aja. Saat kami coba di high HD shadow on, frame rate kita dapatkan ya rata di 58 sampai 60 fps. Kalaupun ada sedikit penurunan itu cuma sampai ke 55 fps saja. Masih terasa sangat stabil dan mulus untuk game yang satu ini. Kita coba sampai 3 match berturut-turut dan frame rate-nya masih begitu-gitu aja. Masih tetap lempeng aja. Terlalu ringan sih sepertinya. Kita lanjut ke Subway Surfers. Game ini bisa jalan di 90 fps. Nah, ini terasa lebih mulus dan lancar saat dimainkan ya. Tapi untuk dapetin 90 fps, kita harus ngatur agar layar terus berjalan di 90 Hz. Kalau opsinya Smart Switch aktif, game itu terkunci di 60 fps aja. Ya, paling nggak bisa di 90 fps. Ada beberapa yang nggak bisa loh. Oke, lanjut. Asphalt 9. Untuk game ini sayangnya frame rate 60 fps belum tersedia, jadi game ini hanya jalan di 30 fps. Ya lancar lah, terlalu ringan buat SoC yang di dalam V25i ini. Oke, gaming udah, sekarang mari kita pindah ke pengujian kamera. Tapi tentunya bareng sama Chris ya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Vivo V25i nih teman-teman. Jadi mari kita lihat kemampuan kamera seperti apa. Yang lagi kalian lihat ini adalah hasil video selfie-nya. Saya rekam di resolusi Full HD 30.
Sayangnya maksimum di Full HD 30 aja ya, belum bisa lebih. Jadi hasilnya kalau bisa seperti ini. Kalau saya bilang sih video selfie-nya ini udah cukup bagus. Skin tone-nya natural, saya suka. Detailnya juga masih dapat. Untuk dynamic range standar ya. Jadi dia belum punya HDR processing sepertinya untuk video. Kalau ketemu backlight seperti ini pasti agak susah. Paling nggak wajah saya bisa diekspos dengan baik lah. Suara yang lagi kalian denger ini adalah suara langsung dari mikrofon smartphone-nya. Saya nggak pakai mikrofon eksternal. Jadi kalau misalnya pengen pakai vlogging, kualitas suaranya kalau lebih akan seperti ini. Jujur aja, kualitas mikrofonnya di bawah harapan saya, walaupun dia udah dual mikrofon ya, ada di atas, ada di bawah. Tapi untuk kualitas suara sendiri masih agak di bawah harapan. Jadi baiknya kalau pengen pakai vlogging, pakai mikrofon eksternal aja. Stabilisasi videonya by default nggak aktif ya. Seperti biasa, kita mesti nyalain dulu nih fitur steady face-nya. Nanti gambarnya jadi lebih nge-crop, tapi video lebih stabil ya. Untuk kamera utamanya seperti ini, warnanya saya suka. Kalau soal detail sih lumayan. Tapi kalau buat saya sih masih ada sedikit efek oversharpening nih. Urusan stabilisasi video, by default dia udah aktif ya. Hasilnya seperti ini. Masih ada efek jitter sedikit. Padahal cuma di bawah jalan santai aja. Jadi belum rapi-rapi amat stabilisasi videonya. Tapi udah lumayan lah. Dan kalau kita pindah resolusi ke Full HD 60 fps, sayangnya stabilisasinya mati sama sekali ya. OIS pun nggak membantu di sini. Adanya optical image stabilization nggak menjamin video akan jauh lebih stabil ya. OIS di sini akan lebih terasa manfaatnya untuk fotografi. Terkait autofocus, dari tes saya sih aman-aman aja ya kalau cahaya mencukupi. Kalau kondisi udah agak gelap, autofocusnya masih bisa menangkap objek dengan pas, tapi memang kecepatannya nggak secepat saat terang, dan ini wajar ya. Saat low light, kamera selfie-nya ini ternyata masih cukup bisa diandalkan, meskipun agak noisy. Tapi detailnya masih dapet ya. Jitter ada sedikit, tapi masih di level yang wajar kok. Kamera utamanya juga masih bisa diandalkan, tapi kalau saya lihat kamera utamanya lebih agresif noise reduction-nya. Jadi detail agak berkurang. Overall, kemampuan kameranya saat low light buat saya just oke aja. Untuk fotografi baru saya bisa bilang kameranya ini bagus hasilnya. Bukan berarti kalau prosesor MediaTek nggak bisa bersaing ya. HDR-nya berfungsi dengan baik. Saat pakai portrait mode, HDR-nya juga bisa aktif nih. Cakep. Detailnya oke, skin tone-nya juga saya suka, natural. Saat low light, kameranya ini by default auto night mode-nya aktif ya. Jadi meskipun di mode auto, shutter speed-nya akan jadi sekitar 2-3 detik. Nah, di sini optical image stabilization jadi penting ya. Hasil jepretannya saya bisa bilang sangat baik. Yang saya tidak sangka itu ada di kamera selfie-nya. Yang ternyata lumayan juga hasilnya. Padahal ini lokasi gelap sekali ya. Oke, kesimpulan soal kameranya, jujur, buat saya hasil tangkapannya itu bagus. Terutama untuk fotografi. Tapi di kelas harga segini yang saya nggak habis pikir tuh ya. Kok bisa-bisanya nggak ada kamera ultrawide? Modul kamera gede begini tapi malah diisi kamera favorit produsen. Bener-bener why? Kalau memang kalian cukup dengan video Full HD 30 depan belakang, nggak butuh ultrawide, sekedar foto-foto aja cukup, ya silahkan aja mempertimbangkan Vivo V25e ini. Tapi kalau kalian tanya pendapat saya, ekspektasi saya sih lebih dari ini, terutama untuk kelas harganya. Fitur yang cukup esensial seperti Pro Mode untuk video, nggak ada di sini. Slow Mo cuma bisa di 720p 120, kualitas mikrofonnya di bawah harapan karena tangkapan suaranya masih agak cempreng dan kurang rapi aja suaranya. Lalu Full HD 60-nya juga nggak stabil. Andai hal-hal ini bisa diperbaiki, mungkin saya masih bisa toleransi kalau ultrawide-nya itu nggak ada. Karena tuningan warnanya dan kemampuan fotografinya udah bagus nih. Sekian tes kameranya Vivo V25e. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, itu tadi kameranya. Sekarang kita lanjut lagi. Kita ke pengujian baterai. Dengan lokal video playback, video 1080p kita putar, terus baterainya habis di 20 jam. Oke, kalau mau tepatnya 19 jam 58 menit ya, 20 jam lah ya. Kalau diulang lagi juga mungkin dapat 20 jam ya. Ini bisa dikatakan cukup baik loh sebetulnya, mengingat baterainya ini 4500 mAh. Dan beberapa smartphone lain itu di kelas harganya cuma bisa tahan sekitar 18 jam aja. Jadi yang ini mantap ya. Untuk streaming YouTube 1080p 30 fps non HDR, baterai berkurang 3% selama 30 menit. Oh ya, dalam kondisi ini layar berjalan di 60 Hz tentunya. Lalu TikTokan 30 menit, baterai berkurang di 4%. Main Genshin Impact setting lowest 60 fps, baterai berkurang sekitar 8% dalam 30 menit. Jadi hasil yang cukup konsisten ya. Cukup bagus di sini. Untuk charging dari 1% sampai 50% dia hanya butuh waktu 27 menit. Tapi dari 1 sampai 100% dia butuh waktu 1 jam 4 menit. Ini masih terbilang cukup cepat walaupun bukan yang luar biasa cepat.
Oke, kita lanjut pengujiannya. Untuk Netflix dia sudah Widefine L1, dia mendukung streaming sampai dengan resolusi Full HD, ini sesuai dengan janjinya Vivo ya. Untuk YouTube streaming bisa sampai dengan 1440p 60 fps, tapi tanpa HDR di sini. Untuk haptic feedback, secara standar haptic feedbacknya di disable, nggak dipakai ya. Pada saat kita aktifkan dari setting keyboard yang mendukung pengaturan haptic feedback, kami merasa memang getarannya kurang begitu asik di sini. Jadi mungkin emang bener nggak usah diaktifin aja. Lalu kalau untuk Wi-Fi sharing gimana? Bisa tentunya. Ini melalui menu Wi-Fi hotspot yang sama dengan saat kita membagi akses internet dari koneksi selular. Untuk konverter audio, apakah harus pakai yang ada DAC-nya? Kan ini nggak ada colokan jack 3,5 mili ya. Ternyata dia tidak harus pakai adapter yang pakai DAC. Dia bisa pakai konverter biasa tanpa DAC. Kemudian untuk notch-nya, ya, apakah bisa disembunyikan? Bisa. Lewat menu Display at the top of the screen, kita bisa mengatur per aplikasi apakah notch terlihat atau tidak saat aplikasi tersebut dijalankan. Oke, sekarang kita bicara soal harganya. Nah, sampai saat video ini dibuat, kami belum mendapatkan info harga tepat dari smartphone ini. Tapi jelas, smartphone ini hadir dengan dua varian storage. Ada yang 128GB, ada yang 256GB. Untuk informasi tepat harganya, cek di dalam kolom deskripsi. Ya, itu ada detail-detailnya di kolom deskripsi. Oh ya, untuk pre-order si V25i ini ada eksklusif deal di Shopee. Akan ada e-voucher 150.000 dan Shopee Pay Later installment 0%. Untuk detailnya cek di kolom deskripsi. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, SIM tray-nya hybrid. Jadi kalau butuh dual SIM banget, kalian harus pikirkan apakah 128GB itu mencukupi. Kalau enggak, ya ada versi yang 256 sih. Nah, kemudian setupnya triple kamera, tapi yang bakalan dipakai tiap hari itu cuma satu aja. Ya, sayangnya di sini tidak ada kamera ultra wide atau super wide angle. Sayang banget ya. Kemudian perekaman video itu terbatas sampai dengan 1080p 60 di kamera utama. Yang ini mungkin udah lumayan lah ya. Sayangnya untuk kamera depan ini hanya 1080p 30 fps aja. Lalu kemudian tidak ada audio jack di sini dan speakernya juga belum dual speaker. Haptic feedback juga terasa kurang kuat getarannya, jadi mungkin emang defaultnya bener nggak usah dipasang aja. Nah, dari sisi kelebihannya, Helio G99 ini menawarkan performa yang terbilang stabil. Stabilnya itu loh, stabilnya. Kalau bisa mencapai kecepatan atau performa yang tinggi itu gampang, tapi stabil jangka waktu panjang itu susah. Bahkan yang pakai prosesor-prosesor kelas yang atas itu susah untuk menjaga kestabilan. Yang ini bisa stabil. Lalu ada opsi storage yang besar di 256GB ya. Layar udah AMOLED, refresh rate udah 90Hz, tampilan juga oke banget ya. Color gamut juga udah bisa mendekati 100% DCI-P3. Di kamera utama itu sudah ada optical image stabilizer. Daya tahan baterai juga udah cukup oke di sini untuk ukuran baterainya. Masih ada charger, masih ada case screen protector dalam paket penjualan. Kan banyak yang udah ngasih, ya nggak? Nah, kemudian sensor juga cukup lengkap, tidak dipangkas. Masih ada hardware base gyro yang responsif dan tentunya kalau mau dipakai buat navigasi juga enak sih ini ya. Nah, dan dia sudah punya rating IP54. Jadi kalau kehujanan-kehujanan aman, nggak ada masalah, splash proof. Ya, smartphone Vivo V25 series yang paling terjangkau ini sepertinya bisa menjadi pilihan untuk para pengguna V series dari 2-3 tahun yang lalu yang ingin beralih ke versi yang lebih baru, lebih modern, tapi dananya mungkin ya belum mencukupi untuk yang versi 5G atau yang versi Pro. Kemampuannya terbilang mencukupi untuk berbagai kebutuhan harian penggunaan smartphone. Daya tahan baterai juga tergolong bagus nih. Dan yang jelas OS-nya bersih. Iya, ini OS bersih, nggak pakai iklan-iklan. Jadi, kalau memang apa yang ditawarkan oleh Vivo V25i ini sesuai dengan apa yang kalian butuhkan, mungkin ini adalah smartphone kalian di tahun 2022. Saya Deddy Irfan, Jaga TV.